Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Baktiantama. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal Ventura. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu lembaga keuangan bank dan apa itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank yaitu lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi khusus, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya memiliki satu fungsi khusus, yaitu untuk menyalurkan dana yang dihimpun pada masyarakat. Perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat secara langsung melalui giro, tabungan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung, yaitu dengan menerbitkan kertas berharga dan lain-lain. Perbedaan selanjutnya yaitu lembaga keuangan bank melakukan dua fungsi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya melakukan satu fungsi, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat. Lembaga keuangan non-bank yang melakukan dua fungsi hanya ada koperasi saja. Itu pun menghimpun dananya bukan dari masyarakat tetapi dari para anggotanya. Selain itu perbedaannya yaitu lembaga keuangan bank yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak memiliki wewenang untuk mencetak uang. Dan perbedaan yang terakhir yaitu tujuan utama penyetoran uang ke bank adalah untuk mendapat bunga, keamanan, dan kenyamanan. Sedangkan tujuan utama menyetorkan uang ke lembaga keuangan non-bank adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, investasi, pembelian, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang modal Ventura. Modal Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang melakukan usaha pembiayaan terhadap suatu usaha atau startup yang mempunyai potensi untuk menciptakan suatu teknologi atau inovasi baru yang akan menjadi sebuah megatrend. Berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya yang hanya memberikan bantuan dana, modal Ventura selain memberikan bantuan berupa dana, modal Ventura juga terlibat langsung untuk memberikan bantuan berupa manajerial seperti pengelolaan keuangan dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaannya pun dalam jangka waktu yang panjang. Karena untuk menciptakan sebuah megatrend tidak bisa hanya dalam 1 atau 2 tahun. Dalam mekanismenya, modal Ventura terbagi menjadi dua jenis, yaitu single tier approach dan two tier approach. Perbedaan dari keduanya yaitu jika single tier approach, perusahaan modal Ventura melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penyedia dana dan sebagai pengelola dana. Sedangkan jika two tier approach, pihak penyedia dana dengan pengelola dana merupakan dua badan usaha yang berbeda. Untuk skema modal Ventura yaitu modal Ventura memperoleh dana dari uang sendiri atau dari para investor. Kemudian modal Ventura mencari perusahaan yang dianggap dapat berinovasi dan layak untuk dijadikan perusahaan pasangan usaha. Dan jika berhasil, modal Ventura akan mendapatkan capital gain dan dividen. Inilah salah satu penyebab modal Ventura kurang berkembang di Indonesia. Karena return yang tinggi selain memberikan dividen juga memberikan capital gain sesuai kesepakatan awal. Karena modal Ventura merupakan usaha yang memiliki resiko tinggi, jadi biasa disebut high risk, high return. Untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya modal Ventura melakukan beberapa antisipasi, yaitu yang pertama, mitigasi risiko, yaitu dengan melakukan pembiayaan ke 1 hingga 10 perusahaan. Dan apabila terjadi kegagalan di beberapa perusahaan, maka dapat ditutup dengan perusahaan yang berhasil. Yang kedua yaitu dengan uji kelayakan perusahaan
apakah perusahaan tersebut layak untuk dijadikan pasangan perusahaan usaha atau tidak. Yang ketiga yaitu dalam manajerial, yaitu dengan terjun langsung dengan menempatkan posisi yang bagus seperti di direksi. Yang keempat yaitu unit usaha diasuransikan untuk meminimalisir kerugian. Selanjutnya, manfaat dengan adanya modal ventura. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan pasangan usaha, yaitu satu, kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, maka perusahaan kecil dan masih dalam awal perkembangan dapat menjadi perusahaan pasangan usaha sehingga dapat memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Yang kedua, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Seseorang yang menemukan produk baru atau suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usaha, maka kemungkinan berhasilnya perusahaan pasangan akan menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi pemasaran produk. Pada awal kegiatan produksi, biasanya kegiatan pemasarannya tidak efisien. Dengan masuknya modal ventura yang dapat memberikan bantuan dana, bantuan manajemen, juga memiliki jaringan pemasaran yang luas, akan meningkatkan efisiensi pemasaran produk. Yang keempat yaitu peningkatan bankabilitas. Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan memperoleh dana biasanya juga memiliki manajemen yang lemah. Dengan masuknya modal ventura akan meningkatkan kepercayaan para kreditur dan bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu peningkatan tingkat likuiditas. Pembiayaan modal ventura dengan cara modal ventura tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran hutang. Yang keenam, peningkatan tingkat rentabilitas. Dengan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman, maka kegiatan produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan modal ventura. Yang pertama yaitu memperoleh pendapatan. Bantuan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha dapat berupa saham dan obligasi konversi. Bantuan dalam bentuk saham sebagai imbalannya perusahaan modal ventura akan memperoleh dividen. Selain itu juga akan memperoleh capital gain. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan teknis dan pengalamannya dalam mengelola berbagai perusahaan seiring dengan semakin seringnya memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha. Dan manfaat yang terakhir yaitu peningkatan informasi tentang modal ventura. Keberhasilan dalam melakukan modal penyertaan dan memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang kegiatan modal ventura. Demikian penjelasan saya tentang modal ventura. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.